Tapi sebelum itu kata Rasul dalam sebuah hadis, ya, bagaimana perilaku kita selaku orang-orang yang beriman, umat Rasulullah ketika memasuki bulan Sya'ban ini. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi, kata Rasul. Apabila masuk bulan Sya'ban, ya, fatahhiru anfusakum, maka sucikanlah diri kamu. Wa ahsinu niyyatakum fihi, dan perbaikilah niat kamu di bulan Sya'ban tersebut. Jadi yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih kita harus menyucikan diri kita. Bu, membersihkan diri kita. Mungkin kalau membersihkan diri kita secara fikih, secara syariat, orang-orang tuaku sudah paham. Ya, membersihkan diri kita dari hadas, membersihkan diri kita dari najis, sudah paham kita. Bahkan, ya, setengah umur awak mungkin doh itu saja yang dikaji. Bagaimana membersihkan diri kita dari hadas, najis dan segala macam. Secara jasad mungkin kita telah membersihkan diri kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita membersihkan rohaniat kita, membersihkan batin kita, ya, membersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya nanti masuk di bulan Ramadan, diri kita betul-betul bersih dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Sya'ban ini apa yang harus kita perbanyak amalan? Ya, masuk bulan Sya'ban, yang pertama memperbanyak istighfar kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala dosa yang pernah kita lakukan, di atas keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, di atas maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Ini makanya jangan awak enggan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Ya, ini salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa awak kepada Allah, awak tinggal melakukan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kalau dosa kita sama manusia, apa yang kita lakukan? Memohon maaf kepada orang tersebut dan meminta menghalalkan apa yang telah kita lakukan. Kalau pula ada ambil ataupun belum pulangkan golas tetangga, lupa awak apakah dia dipulang atau tidak, mohon maaf. Ya, minta maafkan awak, minta halalkan awak atas apa yang kita lakukan tersebut. Makanya kalau orang-orang dulu sebelum masuk Ramadan tu minta izin, minta maaf dulu. Kalau kami dulu ibu di pesantren dulu, begitu hari ini hari terakhir Sya'ban, besok untuk Ramadan, ada istilah kami dulu pengakuan dosa. Ditulislah pula bayar apa kesalahan awak selama setahun. Baru diantarkan ke rumah pimpinan pesantren tu. Saya pernah mencuri mangga, mencuri kuini, mencuri ini, segala macam. Nah pula awak pula dulu sekolah kan, lapar, mencurilah. Banyak pokoknya di Siantar, banyak pepohonan. Pernah begini Ustaz, ini lakukan. Ana dulu pernah mancing ikan. Semua. Pernah kertas sampai itu timbal balik. Saya dosa pula setahun. Baru dihantarkan ke dia.
minta maaf awak. Ini satu kesalahan saya selama setahun ni. Dibacanya lah pula yang. Sekarang anda golak-golak dia pakai mic dikumpulkan si Polan orang curi mangga, mencuri kuini, mencuri rambutan, ya, mengambil durian. Jadi salah satu amalan yang disuruh Rasul itu ketika masuk di bulan Sya'ban sekarang inilah, makanya fatahhiru anfusakum, sucikan jiwa kamu kata Rasul. Selain kita sudah suci secara fikih, secara syariat, hati kita juga harus kita sucikan. Yang pertama, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau awak sudah berzikir, tenang hati awak. Ya, ala bidzikrillah tatma'unnal qulub. Hendaklah engkau berzikir kepada Allah supaya diri kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, memohon maaf kepada jiran tetangga supaya bersih jiwa kita, baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci diri kita. Apakah sampai di situ? Wa ahsinu niyatakum fihi, kata Rasul, dan perbaikilah niat kamu di bulan Sya'ban tersebut. Di bulan Sya'ban ni apa kira-kira planning kita untuk nanti masuk di bulan Ramadan? Apa niat kita memasuki bulan suci Ramadan tersebut? Apakah niat kita, kalau kita pedagang, apakah niat kita hendak berdagang di Ramadan tu? Ya. Kalau pula awak tukang jahit, apakah niat awak macam bulan Ramadan tu banyak jahitan duit? Kalau pula dia tukang kuih, macam mana di bulan Ramadan itu banyak kuih yang kau jual? Makanya diperbaiki niat awak di bulan Sya'ban tersebut. Apa niat kita ingin masuk bulan Ramadan? Sudah barang tentu niat kita adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah full di bulan Ramadan tersebut. Ini makanya Rasul kasih kita tips supaya diri kita betul-betul nanti bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kalau begitu, Ustaz, salah awak minta maaf di bulan Idul Fitri? Tak salah. Ya, tak salah, bagus. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, ya, di bulan Sya'ban tersebut, disitulah kita bersihkan diri kita. Minta maaf awak sama jiran tetangga, minta halalkan kalau ada ponah kita ambil, ya. Kalau pula awak punya suami ponah bertongkat, salah di situ. Di bulan Sya'ban itulah supaya kau bersih diri kita. Ketika nanti masuk bulan Ramadan, kita betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasul, ijadah kalau Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi. Lantas bagaimana lagi padilah bulan Sya'ban ini? Apa kata Rasul sebuah hadis? Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Wa Ramadhan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Jadi bulan Sya'ban ini bulannya Rasul. Kenapa dibilang di bulan Rasul? Karena salah satu hadis menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah puasa sunnah, ya, yang banyak selain di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan wajar, satu bulan penuh Nabi puasa, karena itu kewajiban. Nabi tidak pernah puasa sunnah, ya, yang banyak hampir satu bulan, kata Aisyah, selain di bulan Sya'ban.
Jadi bulan Sya'ban ini Nabi memperbanyak ibadah, salah satunya puasa. Bulan Sya'ban. Kalau Rajab Nabi memang puasa, tapi tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi ini bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang dimuliakan umat Islam. Maka jangan kita sia-siakan bulan Sya'ban tersebut. Insya Allah saya bilang tadi 3 hari lagi kita akan memasuki bulan